لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال أيضا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال أيضا: لا يؤمن أحدكم حتى تكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Yang saya hormati dan saya muliakan Tuan Pengurusi seluruh PJK Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rezeki kepada kita. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mengurus akan kita. Ya man la tarahul uyun, wahai Allah, wahai dan Allah la tarahul uyun, yang tidak boleh nampak, yang tidak terlihat oleh mata yang zahir daripada dunia ini. Tidak ada manusia, bahkan tidak ada makhluk, hatta malaikat Jibril alaihi salam yang pernah melihat akan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu agungnya Allah, karena begitu hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang nabi, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam ini adalah seorang nabi yang begitu kuat, sehingga diceritakan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Diriwayatkan Nabi Musa pernah memukul daripada malakul maut, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Dan riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Ketika Nabi Musa menumpuk daripada malakul maut itu, maka terkeluarlah biji mata daripada malakul maut. Maka datang kepada Allah, ya Allah, kenapalah engkau ini mengutus aku, mengirim aku kepada orang yang kuatnya macam ini? Kemudian dalam riwayat yang lain, tuan-tuan, sebagaimana dalam Al-Quran Al-Karim, Nabi Musa pun pernah menumbuk satu orang Qibti. Maka sehingga dengan pukulan Nabi Musa, orang Qibti pun mati seketika. Tetapi tuan-tuan, Nabi Musa yang begitu kuat, dengan kekuatan yang macam itu, Nabi Musa mengatakan dalam Al-Quran sebagaimana diceritakan oleh Allah, qala rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, tampakkanlah engkau kepadaku, anzur
Ya man la tarahul uyun, dialah Allah dan tidak terlihat oleh mata. Wa la tukhadiruhu dhunun, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak terpengaruh dengan prasangka-prasangka hamba-Nya. Wa la tughayyiruhul hawadith, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak terpengaruh dengan makhluk. Kekuasaan Allah, kehebatan Allah ini tidak berpengaruh dengan makhluk. Di dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-Ku, law anna awwalakum, seandainya orang yang paling awal di antara kalian, wa akhirakum, dan orang yang paling akhir di antara kalian, wa insakum, baik itu adalah merupakan jin, wa jinnakum, wa insakum, baik itu merupakan manusia, wa jinnakum, ataupun merupakan jin, ala aqaqalli rajulin wahidin minkum, mereka itu menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah, semuanya menyembah akan Allah, bahkan ketakwaannya itu adalah ketakwaan yang paling takwa, sebagaimana ketakwaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia, tidak ada makhluk, semuanya menyembah akan Allah. Maka Allah katakan, ma zada dzalika fi mulki syai'a, sedikit pun penyembahan itu tidak akan menambah akan kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya tuan-tuan, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afdali qalbi rajulin wahidin minkum, seandainya seluruh makhluk tidak ada yang menyembah akan Allah, semuanya bermaksiat kepada Allah, semuanya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun mengatakan, ma naqasa dzalika fi mulki syai'a, itu pun tidak akan menambah, mengurangi akan kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, majelis ini kita mulai dengan mengagungkan Allah. Majelis ini kita mulai dengan menghebatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan kita mulai majelis ini dengan menghebatkan Allah, maka kita pun bersyukur kepada Allah ini dengan penuh ta'zim, dengan penuh hormat, ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka dalam hati kita pun terbayang bagaimana kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah pernah menghadirkan ke dunia ini satu makhluk yang begitu mulia, satu makhluk yang begitu agung, yang tidak akan ada makhluk manusia baik sebelumnya
ataupun setelahnya yang akan boleh menyamainya. Itulah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang terbaik yang Allah ciptakan, yang Allah hadirkan, yang Allah datangkan ke dunia ini. Bahkan di dalam satu kitab karangan daripada Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, namanya kitab Insan Kamil, yang bermakna insan yang sempurna. Di situ disampaikan, disebutkan sebuah syair bagaimana menggambarkan kehebatan, bagaimana menggambarkan keindahan, keelokan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamalat mahasinuh, betapa sempurnanya keelokan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau ahdassana, seandainya keelokan baginda itu diberikan lil badri, kepada rembulan, bitamamihi, maka dengan kesempurnaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yukhsaf, niscaya rembulan itu tidak akan pernah menjadi gerhana. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi, bahkan orang yang bersungguh-sungguh, orang yang menceritakan bagaimana sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang tuan-tuan menceritakan bagaimana keelokan baginda, keindahan baginda, bagaimana kelebihan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yafnaz zamanu, maka zaman itu, waktu itu akan habis. Wa fihi ma lam yusaf, sementara kisah keindahan, keelokan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan pernah menjadi habis. Jadi tuan-tuan, kalau kita menceritakan keindahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beratus-ratus tahun pun, bahkan beribu-ribu tahun pun tidak akan pernah habis. Karena begitu sempurnanya Allah menciptakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ahsanan nas, merupakan manusia yang terbaik, yang terindah. Yang dimaksud Nabi Muhammad adalah manusia yang paling indah, tuan-tuan. Nabi Muhammad itu adalah manusia yang sempurna zahirnya dan yang sempurna batinnya. Jadi bukan setakat zahirnya saja, tapi baginda kita ini adalah orang yang sempurna batinnya. Tuan-tuan, kalau boleh kita menceritakan
bagaimana kelebihan-kelebihan fisikal yang ada dalam diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh bercerita tentang kehangsaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh menceritakan bagaimana kepintaran, kejeniusan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga boleh menceritakan bagaimana kekuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi saya tuan-tuan ingin menceritakan dalam pertemuan ini bagaimana begitu sempurnanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang berlaku dalam diri kita dan itu menjadi kekurangan kita, tetapi ketika perkara itu berlaku dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu menjadi kelebihan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita ini tiap hari, apalagi dalam cuaca panas, senantiasa berkeringat. Betul kan? Kira-kira keringat itu bau atau harum atau wangi? Tuan-tuan punya keringat itu harum atau bau? Saya kira bau kan? Orang yang paling handsome, pelakon, artis, apa saja sebut, atau mungkin Perdana Menteri pun, YB pun, kalau berkeringat itu bau. Itu menjadi kekurangan kita, tuan-tuan. Apalagi kalau sudah tamat di 1 minggu, bau sudah badan kita. Tapi tuan-tuan, keringat ketika berlaku dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Sayyidina Anas bin Malik, ka'anna uruqahu, seolah-olah keringat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu an-nu'nu'u, seperti butiran-butiran mutiara. Jadi kalau Nabi itu berkeringat, tuan-tuan, kemudian nampak cahaya, Nabi itu keringatnya itu seperti butiran-butiran mutiara. Maka mutiara kan? Kemudian disebutkan di dalam hadis Ummu Sulaim yang dikisahkan Ummu Sulaim, keringatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah apa yang merupakan perkara yang sangat harum, sangat wangi, bahkan lebih wangi daripada minyak kasturi. Jadi keringat baginda itu lebih harum, lebih wangi daripada minyak kasturi. Maka dalam satu riwayat Ummu Sulaim, ibunda kepada Sayyidina Anas, Nabi itu suatu saat masuk ke rumahnya Ummu Sulaim, kemudian tidur di atas katilnya. Waktu itu Ummu Sulaimnya tidak ada di rumah. Maka Ummu Sulaim itu masuk ke rumah, dia dapati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur dalam keadaan berkeringat. Maka keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikumpulkan oleh Ummu Sulaim. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun terbangun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, "Ya Ummu Sulaim, madza tasna'in?" Wahai Ummu Sulaim, apa yang kamu perbuat itu? Maka Ummu Sulaim menjawab, "Wahai Rasulullah, aku mengumpulkan keringat engkau untuk aku jadikan sebagai minyak wangi." Jadi minyak wangi, keringat baginda Nabi itu boleh digunakan
digunakan sebagai minyak wangi, bahkan lebih harum daripada minyak wangi. Kalau keringat kita jangan coba-coba tuan-tuan. Kita kumpulkan, yang ada bukan wangi itu. Kalau keringat itu bercampur dengan minyak wangi semahal apa rusak juga. Kalah dengan keringat kita. Kemudian tuan-tuan, saya ingin bercerita sesuatu yang menjadi kekurangan kita sendiri. Kita ini mempunyai air ludah. Saya tak paham bahasa Malaysia. Kalau misalnya kita sebut air ludah, sama juga kan? Air ludah kita ini tuan-tuan, apalagi kalau tak gosok gigi, bangun tidur, bau kan? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai air ludah yang wangi. Bahkannya air ludah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu boleh menjadi obat. Di dalam perang Khaybar, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam kitab Hayatus Sahabah karangan daripada Maulana Yusuf Al-Kandahli diceritakan, suatu saat dalam perang Khaybar Nabi memanggil Sayyidina Ali. Maka dikatakan Sayyidina Ali itu sedang sakit mata. Maka oleh Nabi dipanggil, datanglah Sayyidina Ali. Kemudian Nabi lihat betul sakit mata. Maka oleh Nabi diambil air ludahnya, kemudian disapukan kepada matanya. Maka mata yang sedang sakit itu sembuh seketika. Ini air ludahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau air ludah kita jangan coba-coba. Ada orang sakit mata kita sapu dengan air ludah kita, yang ada tambah sakit lagi. Bahkan tuan-tuan, ada seorang wanita yang terkenal kalau dia bercakap, kalau dia berbicara itu pembicaraannya buruk, pembicaraannya tidak baik. Jadi kalau dia bicara itu senantiasa menyakiti orang lain. Bahkan tidak jarang juga dia berlaku tidak sopan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka suatu saat Nabi itu sedang memakan roti. Ketika Nabi tengah-tengah Nabi memakan roti, datanglah wanita ini meminta roti yang sedang dimakan oleh Nabi. Ini kan tak sopan, tidak beradab. Tetapi Nabi ini tuan-tuan adalah manusia yang tidaklah Nabi itu dimintai sesuatu. Masukilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam syai'an faqala lah. Nabi itu tidak pernah ketika diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Nabi berikan sisa rotinya. Maka tuan-tuan, karena di sisa roti itu ada bekas air ludah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian air ludah itu pun termakan oleh wanita tersebut. Maka diceritakan sejak saat itu wanita yang sebelumnya kalau dia berbicara pembicaraannya pembicaraan buruk, semasa telah memakan roti yang bercampur dengan air ludah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka perkataannya pun menjadi baik. Dengan keberkahan air ludah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak lagi kita boleh bercerita tentang kelebihan keindahan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
yang kalau kekurangan berlaku dalam diri kita, tapi kalau berlaku dalam diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan menjadi sebuah kelebihan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi tentang wajahnya tuan-tuan, itu jelas-jelas keindahan baginda. Diceritakan tuan-tuan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih handsome, lebih ganteng daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Tuan-tuan boleh membandingkan Nabi Yusuf alaihi salam itu manusia yang sangat handsome. Begitu handsome-nya Nabi Yusuf, wanita-wanita bangsawan, kawan ataupun teman daripada Zulaikha, ketika melihat, baru pertama kali melihat daripada Nabi Yusuf, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna, saat ketika mereka melihat kepada Yusuf alaihi salam, maka yang sebelahnya mereka sedang memotong buah itu, wa qatta'na aydiyahunna, tanpa sadar mereka memotong tangannya. Kita tak boleh membayangkan kehansoman macam mana yang boleh membuat orang itu terlupa sehingga tidak menyadari memotong tangannya. Sebenarnya tuan-tuan, Nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih handsome daripada Nabi Yusuf. Cumanya tuan-tuan, Nabi Muhammad itu diliputi kehandsomannya itu dengan cahaya dan wibawanya. Jadi orang-orang yang ada di sekitar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh melihat secara langsung akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis, kalau ada orang melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, maka orang tersebut boleh badannya itu menjadi gemetar karena begitu kuatnya wibawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kasih sayang Allah tuan-tuan. Karena kalau Nabi Muhammad wajahnya dibuka, boleh dinikmati, boleh dilihat sebagaimana Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun boleh melupakan wanita bangsawan, memotong tangannya, hingga memotong tangannya. Bagaimana kalau keindahan wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuka hijabnya, meski akan berlaku lebih daripada itu. Maka di dalam kitab Insanul Kamil, Sayyid Muhammad bin Abdul Al-Malik itu mengatakan macam ini, wa sahbu Zulaikha law ra'ayna jabinah, seandainya kawan-kawan Zulaikha itu diberi izin oleh Allah melihat kening dahinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka melihat Yusuf pun sudah lupa memotong tangannya. Seandainya mereka diizinkan melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la asarna taqdi'al qulubi 'ala al-'aini, maka mereka itu bukan lagi memotong tangan, tapi mereka tanpa sadar akan menusuk hatinya. Karena Nabi Muhammad lebih handsome lagi, niscaya lebih melupakan lagi akan mereka. Ini baru kelebihan fisik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad juga dalam hadis yang tadi disebutkan Sayyidina Anas, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas. Kemudian yang kedua Sayyidina Anas mengatakan wa asyja'an nas. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun merupakan manusia yang paling berani
Sayyidina Anas mengatakan, kalau Nabi berperang, maka Nabi akan berada di hadapan. Nabi itu panglima perang, tapi bukan panglima perang yang terkejut. Nabi itu kalau berperang, tuan-tuan, akan berada di hadapan. Saya pun kadang macam bertafakur, tuan. Saya kan di Sabah nih sudah 1 minggu lebih. InsyaAllah hingga 1 hari bulan atau 5 hari bulan Oktober ini. Saya macam keliling kampung, keliling masjid ini berdakwah nih. Tuan-tuan sudah Islam kan? Baginda kita ini, tuan-tuan, bagaimana keberanian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda ini berdakwah di hadapan orang sendirian, tidak ada teman, mendakwahi orang-orang yang belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai cobaan, berbagai cabaran dihadapi oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan puncaknya, tuan-tuan, baginda Nabi ini ditawari. Suatu saat dalam kitab Hayyul Sahabah pun diceritakan macam itu. Abu Jahal, Abu Lahab, seluruh pembesar Quraisy itu datang kepada Abu Thalib, menawarkan kepada Abu Thalib, sampaikan kepada keponakanmu, kemenakanmu Muhammad, seandainya Muhammad itu karena dakwahnya menginginkan pangkat, maka kami akan angkat dia menjadi orang yang paling tinggi pangkatnya, sehingga tidak ada pangkat yang lebih tinggi daripadanya. Satu syaratnya, tinggalkan dakwah. Kira-kira kalau tawaran itu datang kepada kita macam mana? Kalau Muhammad itu dengan dakwahnya ingin daripada harta yang banyak, kami kumpulkan harta sehingga tidak ada orang yang paling kaya di Mekah ini, di Jazirah Arab ini, kecuali Muhammad. Syaratnya tinggalkan dakwah. Kalau Muhammad itu dengan dakwahnya menginginkan daripada perempuan, wanita, kami kumpulkan wanita yang paling cantik, bukan hanya 1, 10 pun kami akan berikan. Satu syaratnya, tinggalkan dakwah. Bagaimana kalau itu berlaku dengan kita? Nampaknya semangat kita pun sudah, kalau orang Indonesia bilang, sudah melahwai, sudah rusak. Maka dikatakan, tuan-tuan, Nabi Muhammad semasa mendapatkan tawaran yang macam ini, dengan gagahnya, dengan beraninya, Nabi Muhammad mengatakan, "Law syamsa fi yamini." Seandainya mereka orang-orang kafir itu meletakkan matahari di tangan kananku sebagai simbol kekuasaan, wal qamara fi yasari, mereka meletakkan rembulan di tangan kiriku, simbol keindahan, kekuasaan, wanita dan sebagainya. Ala an atruka hadhihi, supaya aku meninggalkan daripada dakwah ini, ma taraktuhu abadan, maka sekali-kali aku tidak akan meninggalkan dakwah ini, hatta yudhirallah, sampai Allah memenangkannya, au ahlika, atau justru aku hancur di dalamnya. Itulah keberanian dan kesungguhan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dunia. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan sebentar. Kemudian di dalam hadis Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wa ashja'an nas wa ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah merupakan manusia yang sangat dermawan. Jadi Rasulullah ini adalah manusia yang sangat dermawan. Sebagaimana dalam riwayat yang diceritakan
diceritakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwal an-nas wa kana ajwal ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang sangat dermawan, dan Rasulullah lebih lagi dermawan ketika bulan Ramadan. Bagaimana kedermawanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam Bukhari kalau tidak salah silap, diceritakan ja'at imra'atun bi burdatin, ada seorang perempuan datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kain burdah. Kain burdah ini kain daripada Yaman, indah. Kemudian dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni nasabtu hadhihi biyadi aksuka." Wahai Rasulullah, aku ini telah menenun kain ini dengan tanganku. Aku ingin kain ini dipakai oleh engkau, digunakan oleh engkau. Maka diceritakan dalam hadis itu, karena Nabi memang sedang memerlukan, sedang berhajat dengan kain tersebut, maka baginda pun menerimanya. Jadi tuan-tuan boleh gambarkan macam kita ini mendapat pakaian baru, macam raya kan, kita memakai pakaian baru. Fakharaja ilaina, kemudian Rasulullah itu setelah memakai kain baru itu, Rasulullah itu keluar kepada kami, kata para sahabat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, apa pendapat kalian tentang kain ini? Maka para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, engkau ini manusia yang begitu mulia, memakai pakaian yang begitu indah. Belum pernah kami melihat orang yang begitu indah melebihi engkau. Tuan-tuan, semasa Nabi sedang memakai pakaian baru itu, tiba-tiba ada seorang laki-laki dari sahabat itu berkata kepada Nabi, "Uksuniha, wahai Rasulullah, berikanlah pakaian itu kepadaku." Kira-kira tuan-tuan, kalau perkara itu berlaku dengan kita mungkin baru pakai baju raya, baru lagi, cantik lagi, indah lagi, keluar rumah tiba-tiba ada kawan itu minta itu pakaian. Kiranya dikasih atau tidak tuan-tuan? Saya kira mungkin tuan akan cakap, tunggu saja nanti, tunggu buruk dulu baru kamu boleh pakai. Karena kita pelit tuan-tuan, kita dikeletut. Maka tadi Rasulullah itu, sebagaimana yang tadi saya sebutkan, Rasulullah itu adalah orang yang Rasulullah tidak pernah mengatakan tidak semasa diminta. Maka Rasulullah itu mengatakan na'am, iya. Rasulullah pun masuk kepada biliknya, kemudian Rasulullah melepaskan kain tersebut, lalu diberikan kepada laki-laki yang tadi meminta. Maka sahabat-sahabat yang lain itu tuan-tuan mengatakan kepada ini sahabat yang meminta kain itu, "Ma ahsanta, alangkah bagusnya engkau ini." Maksudnya itu kau itu kok macam memanfaatkan keadaan. Sa'altaha, engkau meminta kepada Nabi pasal kain tersebut. Iyahu laqad alimta, sementara engkau tahu annahu la yaruddu sa'ilan, bahwasanya Nabi itu tidak akan pernah menolak orang yang meminta. Kalau bahasa kita nih tuan-tuan, kamu itu macam orang yang memanfaatkan
yuntaku biha. Mudah-mudahan kalau aku mati, kain inilah yang akan menjadi kain kafan. Dan betul dalam riwayat tersebut, laki-laki yang meminta kain itu meninggal dan dikafankan dengan kain yang diminta daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu pasal, satu kisah bagaimana kedermawanan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain, tuan-tuan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di masa awal Islam, kalau ada sahabat yang wafat, kalau ada sahabat yang meninggal, kemudian didatangkan kepada Nabi, diminta Nabi untuk menyolatkannya, maka Nabi akan bertanya, apakah kawan kamu ini, hal ada sahibikum dainun, apakah sahabat kamu ini mempunyai hutang? Maka kalaulah mempunyai hutang, maka Nabi pun tak nak menyolatkannya. Itu di awal-awal dulu masa Islam Nabi. Maka Nabi mengatakan, sallu ala sahibikum, salatlah kalian untuk kawanmu ini. Tetapi tuan-tuan, di masa Islam sudah mulai berjaya, banyak ghanimah, banyak hadiah, banyak mendapatkan harta, baitul mal dan sebagainya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan war-war, man mata wa alaihi daynun faliwarasatih, barang siapa yang mati sementara dia mempunyai harta, maka hartanya itu berikanlah kepada anak keturunannya, kepada ahli warisnya. Wa man mata wa alaihi daynun, dan barang siapa yang mati sementara dia mempunyai hutang, kata Nabi, fa'alayya qada'uh, maka akulah nanti yang akan membayarkannya. Jadi Nabi itu pemimpin yang luar biasa, begitu dermawan, sehinggalah kalau ada rakyatnya meninggal, wafat, Nabi yang akan membayarkan hutangnya. Kalau pemimpin kita macam itu kan senang juga kita bangga. Kalau ada pemimpin macam itu kan, rasa-rasanya kita pilih lagi. Mudah-mudahan ada yang macam itu kan. Kisah lain lagi, tuan-tuan. Rasulullah memberikan war-war, memberikan perintah kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, wahai Bilal, berikan pengumuman, berikan war-war. Nabi mendapatkan hadiah, mendapatkan harta, berikan pengumuman, siapa yang ingin mempunyai hajat keperluan, maka datanglah ke masjid. Maka para sahabat datang ke masjid mengambil harta sesuai keperluannya, sehinggalah orang datang itu mendapatkan hajat-hajatnya, keperluan-keperluannya. Harta sudah habis, masih ada lagi orang yang belum mendapatkannya. Maka Nabi karena begitu dermawannya, karena sangat dermawannya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan, barang siapa yang sudah datang ke masjid ini sementara dia belum mendapatkan hajatnya, keperluannya, maka ambillah di kedai-kedai yang ada di sekitar masjid, maka nanti aku yang akan membayarkannya. Ini kedermawanan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyidina Umar itu macam tak suka. Wahai Rasulullah, bukankah Allah itu tidak memaksakan kita di luar kemampuan kita? Kalau sudah habis, ya sudah, tidak perlu kau memaksakan diri. Maka diceritakan, faqadayya wajhu Rasulullah, berubahlah wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerah. Rasulullah nampak marah ketika semangatnya dalam menginfakkan harta diganti. Maka Sayyidina Bilal melihat Rasulullah nampak nak marah, maka Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu mengatakan, anfiq ya Rasulullah, teruslah engkau berinfak wahai Rasulullah, wala
saudara, janganlah engkau khawatir, apa yang ada di sisi Allah itu tidak akan pernah habis. Maka sehinggalah berubah kembali, senang kembali wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pasal kedermawanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga adalah manusia yang sangat lembut, manusia yang sangat sabar. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu mengatakan, khadamtu Rasulullah, aku ini berkhidmat, melayani Nabi selama kurang lebih 10 tahun. Dalam riwayat lain 9 tahun. Maka dikatakan selama 10 tahun melayani Nabi, berkhidmat dengan Nabi, Nabi belum pernah mengatakan kepada Sayyidina Anas, lima fa'alta kadza wa kadza. Hai Anas, kenapa engkau buat macam ini? Nabi tidak pernah berkata macam itu. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan sebagai bos, tuan-tuan semacam apa sih? Oke kan? Sebagai bos, pemimpin, direktur kan? Tuan-tuan punya pegawai. Orang yang bekerja dengan tuan-tuan mampu tak 10 tahun tidak berkata macam itu. Kita menyuruh pegawai kita, dia buat tidak sebagaimana yang kita suruh. Kira-kira apa yang kita akan ucapkan? Jangankan 10 tahun, tuan-tuan, mungkin 1 hari 2 hari itu kita akan berkata macam itu. Bagaimana kelembutan dan kesabaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat lain, tuan-tuan, begitu sabarnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas ini anak kecil, tuan-tuan, diserahkan oleh ibundanya untuk berkhidmat kepada Nabi. Suatu saat Sayyidina Anas itu diperintah oleh Nabi untuk melakukan sesuatu. Maka pergilah Sayyidina Anas, ketika dia melewati Mekah, melewati pasar. Anak kecil, tuan-tuan, anak kecil ini Sayyidina Anas ini melihat kawan-kawan dia, anak budak-budak kecil pun sedang bermain di Mekah, di pasar. Namanya anak kecil, tuan-tuan, lihat kawannya main, dia pun ikut main, ikut bermain. Terlupa dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyuruh sesuatu, dia malah bermain. Maka disusul oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqabada qafaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Sayyidina Anas, kemudian memegang daripada tengkuknya, lehernya daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Maka macam kita lah, kalau kita dipegang oleh orang itu kan kita akan menoleh kan. Fanawartu ilaihi, aku pun melihat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yadhak, dan Nabi pun tertawa. Ini kesabaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita punya anak buah, kita punya pegawai, kita suruh 2 jam tak balik-balik, kita suruh cepat-cepat 2 jam tak balik-balik. Apa yang kita lakukan? Kita susul, ada di kedai sedang minum-minum. Oh, kopi-kopi kan di sini. Apa yang kita buat, tuan-tuan? Oh, mungkin boleh jadi kita tambah dulu, kita tumbuk dulu. Nabi tidak, Nabi pegang lehernya dengan kelembutan. Bahkan ketika Sayyidina Anas menoleh, wa huwa yadhak, Nabi tertawa. Begitu sabarnya dan bentuknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan, tuan-tuan, apa yang saya boleh kongsikan dari awal hingga akhir ini, mudah-mudahan bagaimana kelebihan baginda itu kita berusaha untuk mencontoh. Kita mencontoh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda cinta kepada Nabi adalah mengikuti akan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang cinta akanku, kata Nabi, kana ma'i fil jannah, maka dia pun akan bersamaku di surga Allah Subhanahu wa taala.
Demikian saja, saya mohon maaf atas segala kekurangan apa yang boleh disampaikan. Tapi mudah-mudahan meskipun bahasa kita sedikit berbeza, mudah-mudahan tuan-tuan paham lah. Tuan-tuan sedikit perkenalan saya.